Dua polisi Polres Lampung Selatan Jumat siang dipecat dari Polri karena terlibat kasus pengedaran narkoba. Keduanya adalah Aibda Suyatno dan Bribka Dedi Setiawan. Suyatno dan Dedi tidak dihadirkan pada upacara pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Polri yang digelar di halaman Polres Lampung Selatan. Pemecatan Suyatno dan Dedi hanya menggunakan simbolis foto mereka yang dicoret dengan tinta merah. Orang lagi rekan kita sudah meninggalkan kita kembalikan ke masyarakat. Saya bermohon meminta kepada rekan-rekan yang hadir di sini, ini yang terakhir. Sudah 4 kita contohkan. Jangan ada lagi. Suyatno dan Dedi kini ditahan di Lapas Kalianda, Lampung Selatan. Selain dipecat dari Polri, keduanya yang terlibat pengedaran sabu-sabu itu terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tentang peraturan disiplin anggota Polri, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas. Nggak usah, nggak apa-apa. Mesen Maxim juga kok. Pengendara motor ini berbuat tidak senonoh di pinggir jalan Tengku Umar, Kedaton, Bandar Lampung kepada seorang siswi SMA. Ia sengaja menghampiri dan memamerkan kemaluannya kepada korban yang sedang menunggu kedatangan angkot saat akan berangkat sekolah. Korban berinisial ALR. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi lalu. Pelaku eksibisionisme sempat memaksa akan mengantarkan ke sekolah namun ditolak korban. Pelaku akhirnya pergi setelah korban berpura-pura menemui ojek yang tak jauh dari lokasi. Nyamperin aku, terus dia nawarin buat bareng. Katanya, mau bareng nggak dek? Nggak usah nungguin mobil kelamaan, atau mobilnya nggak ada. Nah di posisi itu dia nunjukin alat kemaluannya ke aku. Dan aku tiba-tiba shock dong ngeliat itu. Terus aku bilang, udah om gak usah, aku lagi nunggu Maxim. Tapi dia terus maksa-maksa aku terus. Tindakan eksibisionisme ini direkam korban menggunakan kamera dari ponsel. Korban tidak melaporkannya ke polisi. Namun kejadian itu menyebabkannya trauma. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Balai Karantina dan Polisi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menyita ratusan lembar kulit ular dan domba yang akan diselundupkan dari Sumatera ke Jawa. Kulit ular disita karena bagian dari hewan yang dilindungi. Sementara kulit domba disita karena dapat menularkan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sabtu siang, ratusan lembar kulit ular dan domba yang disita itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur dalam tanah. Jadi 570 lembar kulit ular dan juga 300 kilo kulit domba. Nah, jadi ini ular ini adalah salah satu juga jenis satwa yang dilindungi pemerintah. Sehingga perdagangan baik ularnya maupun juga produk-produk ularnya termasuk kulit seperti ini juga memang kalau tidak kita berikan nanti ke depan juga efek jerah, pasti ini juga akan membahayakan lah sumber daya genetik kita. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kegiatan khusus, kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan operasi-operasi yang akan dilaksanakan secara berjenjang untuk waktunya, karena pelaku-pelaku ini semakin dinamis dan berbagai macam cara untuk mengelabui petugas yang ada di Pelabuhan Bakauheni, baik dari SKP maupun stakeholder lainnya. Kulit ular dan domba asal Riau, Pekanbaru, dan Sumatera Selatan itu disita dari sejumlah truk ekspedisi saat akan diselundupkan ke Jawa sejak bulan Agustus lalu. Tidak ada seorang pun yang ditangkap pada kasus ini. Petugas kesulitan mendeteksi pengirim kulit ular dan domba ilegal karena menggunakan identitas palsu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Kasus suap penerimaan mahasiswa baru atau PMB Jalur Mandiri 2022 di Universitas Lampung atau Unila rupanya menyeret sejumlah nama bupati di Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Lampung, anggota DPR RI, tokoh ormas dan politik, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ini terungkap pada sidang terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pada sidang itu, jaksa menghadirkan Rektor Unila nonaktif Karomani sebagai saksi. Dalam sidang terungkap terdapat 23 mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila titipan dari para pejabat dan tokoh politik di Lampung. Mereka menyuap Rektor Unila Karomani supaya anggota keluarga atau kerabatnya diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Zulkifli Hasan disebut menitipkan 2 mahasiswa untuk diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Suap penerimaan mahasiswa baru kedokteran dari jalur mandiri itu berkedok infak. Mereka yang menitipkan mahasiswa supaya diterima di Unila dimintai uang infak kisaran 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per orang. Jadi seimbang. Ya. Saya sebagai profesor komunikasi tahu persis bagaimana berita yang baik ya. Izin Pak. Belah pihak Anda betul-betul membuat berita yang cover both side ya. Terkait dengan menteri seperti apa? Zulhas menitip mahasiswa seperti apa? Nggak ada hubungannya. Zulhas seperti apa? Menteri. Malimin ya. Yang terima ya. Tanya pihak. Andi Desviandi ditangkap bersama 6 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan KPK pada pertengahan Agustus lalu terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. 4 orang yang ditangkap KPK ditetapkan sebagai tersangka termasuk Rektor Unila Karomani. Para tersangka pada kasus ini yakni Rektor Unila nonaktif Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Haryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan pihak swasta Andi Desviandi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.